Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari anggota kelompok 7 yang berisikan saya yaitu Muhammad Fatahullah dengan NIM 731141928. Berikutnya ada Fatinatul Zakia dengan NIM 731141923. Yang terakhir ada Wahyu Renda Putri dengan NIM 731141930. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perhitungan biaya absorpsi, biaya variabel, dan manajemen persediaan. Berikutnya pembahasan yang akan kita sampaikan pada materi kali ini yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah biaya absorpsi, ketiga adalah biaya variabel, dan terakhir yang keempat adalah manajemen persediaan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, mampu menjelaskan perbedaan antara perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel. Kedua, mampu menyusun laporan keuangan segmen. Tiga, mampu membahas manajemen persediaan menurut model Economic Order atau EOQ dan Quantity Just in Time atau JIT. Yang pertama, yaitu biaya absorpsi. Perhitungan biaya absorpsi disebut sebagai biaya penyerapan penuh atau biaya penuh, adalah metode akuntansi yang dirancang untuk menangkap semua biaya yang masuk ke dalam pembuatan produk tertentu. Terlepas dari apakah setiap barang manufaktur dijual, setiap biaya manufaktur dihitung dialokasikan ke semua produk. Next, klasifikasi biaya absorpsi. Biaya produk terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan juga overhead tetap. Kemudian biaya variabel yaitu terdiri dari overhead tetap dan juga beban penjualan. Berikutnya adalah kelebihan dan juga kelemahan. Kelemahan dari biaya absorpsi yaitu biaya absorpsi harus sesuai dengan GAAP. Keuntungan ini yaitu memperhitungkan setiap biaya yang terkait dengan produksi, menjadikan alat berharga ketika menentukan harga produk, memungkinkan perusahaan untuk memastikan bahwa titik harga produk mereka mencakup biaya yang terlibat dalam produksi. Hal ini memungkinkan untuk menetapkan harga produk lebih kompetitif dalam pasar. Selain kelebihan, ada juga kekurangan, yaitu over assigning, yaitu biaya overhead tidak dapat ditelusuri kembali secara langsung, produk dibebankan ke setiap unit. Berikutnya yaitu produk berlebih untuk memangkas biaya, metode untuk meningkatkan profitabilitas dengan memproduksi produk secara berlebihan. Karena overhead tetap dibebankan ke total unit produksi, menurunkan biaya untuk setiap unit tambahan yang diproduksi. Data tidak lengkap, profitabilitas tanpa informasi. Baik, berikutnya kita masuk dalam contoh soal perhitungan absorpsi. Contoh soal, selama setahun terakhir, Mons Company memiliki data terkait dengan produk yang diproduksinya. Dengan data sebagai berikut, jumlah unit dalam persediaan awal, jumlah unit yang diproduksi yaitu 20.000, jumlah unit yang terjual yaitu total 16.000, biaya variabel per unit yang terdiri dari bahan baku langsung yaitu $100, tenaga kerja langsung $200, overhead variabel yaitu $100. Berikutnya ada biaya tetap yang terdiri dari overhead tetap per unit yang diproduksi yaitu $50 dan juga beban penjualan dan administrasi tetap yaitu dengan total semuanya sebesar $200.000. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama, jumlah unit dalam persediaan akhir yaitu sama dengan jumlah unit persediaan awal ditambah dengan jumlah unit yang diproduksi dikurangi jumlah unit yang terjual. Tadi diketahui bahwa jumlah unit persediaan awal yaitu berjumlah 0, sehingga ditulis 0 terus tambah 20.000 dikurangi 16.000 yang totalnya yaitu 4.000 unit. Langkah berikutnya yaitu biaya per unit dengan perhitungan biaya absorpsi, yaitu bahan baku langsung sebanyak $100, tenaga kerja langsung $200, overhead variabel yaitu $100, dan juga overhead tetap yaitu $50. Yang berikutnya semuanya ditotal masuk dalam biaya produk per unit yaitu semuanya sebesar $450. Langkah ketiga, nilai persediaan akhir yaitu jumlah unit dalam persediaan akhir dikali dengan biaya produk per unit absorpsi. Dan tadi diketahui jumlah unit dalam persediaan akhir yaitu 4.000 dan juga biaya produk per unit absorpsi diketahui
sebanyak $450, sehingga dengan mengkalikan 4.000 dengan $450 diketahui hasilnya yaitu $1.800.000. Oke, berikutnya setelah kita menghitung biaya absorpsi, maka berikutnya adalah kita menyusun laporan laba rugi dengan perhitungan absorpsi. Biaya pokok penjualan yaitu biaya produk per unit dengan absorpsi dikali jumlah unit yang terjual, yaitu $450 dikali 16.000, diketahui $7.200.000. Berikutnya Mons Company laporan laba rugi perhitungan biaya absorpsi. Penjualan $600 dikali 16.000, diketahui sebanyak $9.600.000. Beban pokok penjualan yaitu $7.200.000. Berikutnya dikurangi, mendapatkan laba bruto yaitu dengan total $2.400.000. Berikutnya dikurangi lagi oleh beban penjualan dan administrasi sebanyak $200.000, sehingga diketahui laba operasi sebanyak $2.200.000. Selanjutnya adalah biaya variabel. Perhitungan biaya variabel hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya ini meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Menurut perhitungan biaya variabel, overhead tetap dari suatu variabel dipandang habis pada akhir periode dan dibebankan secara total terhadap pendapatan periode tersebut. Klasifikasi biaya variabel. Biaya produk yakni bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Sedangkan biaya variabel yakni overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Kelebihan dan kekurangan biaya variabel. Kelebihannya yaitu membantu dalam mengendalikan biaya, membantu pengambilan keputusan jangka pendek, dan membantu perencanaan penentuan laba jangka pendek. Sedangkan kelemahannya yaitu sulit melakukan perhitungan variabel secara penuh, dianggap tidak sesuai kaidah akuntansi, hanya cocok digunakan pada perusahaan yang penentuan laba berdasarkan volume penjualan, dan penerapan variabel membuat kesulitan dalam memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Kegunaannya, perhitungan biaya absorpsi berguna untuk pelaporan pada pihak-pihak eksternal perusahaan, sedangkan perhitungan biaya variabel berguna untuk internal perusahaan guna pengambilan keputusan dan pengendalian informasi yang tidak diberikan oleh perhitungan biaya absorpsi. Valuasi persediaan. Produk dengan perhitungan absorpsi sama dengan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead variabel ditambah overhead tetap. Produk dengan perhitungan variabel yakni bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead variabel. Berikut merupakan contoh soal perhitungan variabel. Untuk soalnya sudah tertera dan langkah pertama yakni menggunakan rumus jumlah unit dalam persediaan akhir sama dengan jumlah unit persediaan awal ditambah jumlah unit yang diproduksi dikurangi jumlah unit yang terjual dan menghasilkan 4.000 unit. Kemudian langkah kedua yakni biaya per unit dengan perhitungan variabel, bahan baku langsung 100, tenaga kerja langsung 200, overhead variabel 100 dan menghasilkan biaya produk per unit sebesar 450. Kemudian langkah yang ketiga yakni nilai persediaan sama dengan jumlah unit dalam persediaan akhir dikali biaya produk dibagi unit variabel menghasilkan 1.600. Penyusunan laporan laba rugi dengan perhitungan variabel. Biaya pokok penjualan sama dengan biaya pokok per unit dengan absorpsi dikali jumlah unit yang terjual yakni menghasilkan 6.400. Kemudian laba rugi dengan perhitungan biaya variabel, penjualan 600 dikali 16.000 sama dengan 9.600, beban pokok penjualan yakni 6.400, kemudian menghasilkan margin kontribusi sebesar 3.200, overhead tetap sebesar 100, beban penjualan dan administrasi tetap 200, menghasilkan 800, kemudian total laba operasi yakni 2.400. Hubungan produksi, penjualan, dan laba. Jika penjualan lebih besar dari produksi, maka laba absorpsi lebih besar dari laba variabel. Jika penjualan lebih kecil dari produksi, maka laba absorpsi lebih kecil dari laba variabel. Dan jika penjualan sama dengan produksi, maka laba absorpsi sama dengan laba variabel. Mengevaluasi manajer pusat laba. Saat pendapatan dari periode ke periode berikutnya meningkat,
Sementara semua hal lainnya tetap sama, maka laba seharusnya meningkat. Kemudian, saat pendapatan dari periode ke periode berikutnya menurun, sementara semua hal lainnya tetap sama, maka laba seharusnya menurun. Dan saat pendapatan dari periode ke periode berikutnya tetap sama, sementara semua hal lainnya tetap sama, maka laba seharusnya tetap sama. Untuk selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Persediaan sendiri merupakan bagian utama dari modal kerja. Persediaan dibagi menjadi 3 macam, yaitu persediaan bahan mentah, persediaan bahan setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Untuk manajemen persediaan sendiri memiliki definisi, yaitu suatu sistem untuk mengelola persediaan, bagaimana barang persediaan dapat diklasifikasikan, dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Manajemen persediaan memiliki komponen biaya, yaitu biaya pemesanan, biaya karena kehabisan persediaan, dan biaya penyimpanan. Untuk contohnya dapat dibaca di slide komponen biaya. Selanjutnya yaitu metode manajemen persediaan. Metodenya ini memiliki 4 macam, yaitu EOQ, Reorder Point, Safety Stock, dan JIT. Untuk EOQ yaitu Economic Order Quantity, di mana volume pembelian paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap kali pembelian. Yang kedua ada Reorder Point, yang merupakan perusahaan melakukan pemesanan kembali sehingga datangnya pesanan bersamaan dengan habisnya bahan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu Safety Stock, di mana tambahan persediaan yang disimpan untuk bertindak sebagai jaminan. Selanjutnya yaitu JIT. JIT merupakan suatu sistem produksi untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu efisien dengan menghapus seluruh pemborosan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu ini contoh soal manajemen persediaan, di mana Miles-O-Car ini menjual beberapa merek mobil dan menyediakan layanan purna jual untuk merek mobil tersebut. Suku cadang X7B digunakan saat ini. Suku cadang tersebut dibeli dari pemasok dari luar perusahaan. Jumlah unit yang dibeli setiap pemesanan 1000 unit. Biaya untuk menempatkan setiap pesanan bagi Miles-O-Cars adalah $25 dan biaya penyimpanan $2 per suku cadang per tahun. Yang ditanyakan yaitu yang pertama ada menentukan total biaya pesanan, yang kedua menentukan total penyimpanan, dan yang ketiga menentukan total persediaan, dan yang terakhir menentukan EOQ yaitu Economic Order Quantity. Selanjutnya yaitu ada penyelesaiannya. Yang pertama menentukan total biaya pesanan, yang memiliki rumus yaitu jumlah pesanan dikali biaya per pesanan, di mana 10 pesanan dikali $25 sama dengan $250. Untuk total biaya penyimpanan rumusnya yaitu jumlah unit dalam persediaan rata-rata dikali biaya penyimpanan per unit. Selanjutnya menentukan total persediaan, rumusnya yaitu total biaya pesanan ditambah total biaya penyimpanan. Itu total biaya pesanannya sebesar $250 dan total biaya penyimpanannya $1000 dan hasilnya $1250. Untuk EOQ rumusnya akar 2 kali CO kali D dibagi CC yang menghasilkan EOQ sebesar 500 unit. Soal selanjutnya yaitu menentukan reorder point dan safety stock. Penyelesaiannya, reorder point memiliki rumus yaitu penggunaan harian max dikali lead time yang menghasilkan sebanyak 250 unit. Untuk safety stock itu penggunaan harian max dikurangi penggunaan harian min dikali lead time, itu menghasilkan 50 unit. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.